Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Perkenalkan, nama saya Ari Mustafa dari SMK Negeri 1 Tulung, Kabupaten Klaten. Baiklah, sebelum saya menyampaikan kaitan antara materi modul 2.2 dengan modul sebelumnya, saya akan menyampaikan terlebih dahulu refleksi pengetahuan sebelum, selama, dan sesudah mempelajari modul 2.2. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa kompetensi sosial emosional akan tumbuh dan berkembang dengan sendirinya di dalam jiwa seorang murid seiring dengan bertambah usia dan jenjang pendidikannya. Sehingga saya dalam melaksanakan pembelajaran hanya fokus pada materi atau kompetensi pengetahuan dan keterampilan saja. Setelah mempelajari modul ini, ternyata murid perlu dilatih pembelajaran sosial emosional untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Dengan cara yang pertama, mengajarkan kompetensi sosial emosional secara spesifik dan eksplisit. Kemudian yang kedua, mengintegrasikan kompetensi sosial emosional ke dalam praktik mengajar guru dan gaya interaksi dengan murid. Kemudian yang ketiga, mengubah kebijakan dan ekspektasi sekolah terhadap murid. Kemudian yang keempat, mempengaruhi pola pikir murid tentang persepsi diri, orang lain, dan lingkungan. Kemudian refleksi yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. Ada 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: yang pertama, pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar dapat mendapat kompetensi sosial emosional, yaitu yang pertama kesadaran diri, yang kedua manajemen diri, yang ketiga kesadaran sosial, yang keempat keterampilan relasi, dan yang kelima pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian yang nomor 2, kesadaran penuh sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial dan emosional. Kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja atau sadar pada kondisi saat sekarang, dilandasi rasa ingin tahu dan kebaikan yang sebenarnya telah ada di dalam diri manusia secara alami tanpa perlu diajarkan ataupun ditumbuhkan. Akan tetapi, pikiran merupakan bagian diri kita yang sering sulit dikendalikan, sehingga kesadaran penuh yang sebenarnya telah dimiliki secara alami mengalami hambatan untuk benar-benar dialami. Kemudian yang ketiga, implementasi pembelajaran sosial dan emosional di kelas dan sekolah. Implementasi pembelajaran sosial emosional di kelas dan sekolah melalui 4 indikator, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, kemudian penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan pembelajaran sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Kemudian refleksi yang ketiga, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah. Yang pertama, bagi murid, untuk mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Tujuan kompetensi sosial emosional dapat diintegrasikan ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi akademik. Contohnya, KSE yang dikembangkan kesadaran diri. Bentuk implementasinya mengintegrasikan kompetensi sosial emosional ke dalam praktek mengajar guru pada saat kegiatan pendahuluan. Kemudian KSE yang dikembangkan yang kedua, manajemen diri. Bentuk implementasinya adalah mengintegrasikan
kompetensi sosial emosional ke dalam praktek mengajar guru pada saat kegiatan inti, yaitu menggali pengetahuan awal dalam dirinya, atau pada saat kegiatan mulai dari diri siswa. Kemudian KSE yang dikembangkan nomor 3 yaitu kesadaran sosial. Bentuk implementasinya yaitu mengintegrasikan kompetensi sosial emosional ke dalam praktek mengajar guru pada saat kegiatan inti yaitu diskusi. Kemudian KSE yang dikembangkan nomor 4 keterampilan relasi. Bentuk implementasinya adalah mengintegrasikan kompetensi sosial emosional ke dalam praktek mengajar guru pada saat kegiatan inti, yaitu pada saat mendemonstrasikan materi yang telah dikuasai oleh murid. Kemudian KSE yang dikembangkan nomor 5, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Bentuk implementasinya adalah mengintegrasikan kompetensi sosial emosional ke dalam praktek mengajar guru pada saat kegiatan inti, yaitu pada saat penguatan dan pendalaman materi. Kemudian penerapan bagi rekan sejawat. Pendidik dan tenaga kependidikan perlu memiliki kesempatan secara reguler untuk mengembangkan kompetensi sosial, emosional, dan budaya mereka sendiri, berkolaborasi, membangun hubungan saling percaya, dan memelihara komunitas yang erat. Contohnya, KSE yang dikembangkan yang pertama kesadaran diri, bentuk implementasinya adalah menjadi teladan. Kemudian KSE yang dikembangkan nomor 2, manajemen diri. Bentuk implementasinya adalah meluangkan waktu untuk melakukan self-care atau perawatan diri. Kemudian KSE yang dikembangkan nomor 3, kesadaran sosial. Bentuk implementasinya adalah mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam pelaksanaan rapat guru. Kemudian KSE yang dikembangkan nomor 4, yaitu keterampilan relasi. Bentuk implementasinya adalah berkolaborasi di tempat kerja. Kemudian KSE yang dikembangkan nomor 5, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Bentuk implementasinya adalah membuat kesepakatan bersama. Keterkaitan antar materi sebagai bentuk penguasaan pemahaman terhadap materi yang dipelajari sebelumnya dengan mengaitkan materi saat ini, yaitu modul 2.2. Yang pertama, pembelajaran sosial emosional dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran sosial emosional, metode pelatihan yang membentuk karakter yang sistematis, yang di dalamnya membahas bagaimana membangun karakter dengan menggabungkan kecerdasan yang ada pada murid. Sebagaimana yang telah dipelajari dalam modul sebelumnya, bahwa pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk mencapai tujuan pendidikan diperlukan proses perubahan dan pendewasaan. Di dalam proses perubahan ini diperlukan pembelajaran sosial emosional, sehingga melalui pembelajaran sosial emosional ini
murid diajak untuk menyadari, melihat, mendengarkan, merasakan, mengalami sejumlah pengalaman yang dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif yang bisa menjadi jembatan suksesnya murid di masa yang akan datang. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut mengingatkan bahwa tugas pendidik sebagai pemimpin pembelajaran adalah menumbuhkan motivasi mereka untuk dapat membangun perhatian yang berkualitas pada materi dengan merancang pengalaman belajar yang mengundang dan bermakna. Kita merencanakan secara sadar pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan murid-murid untuk mewujudkan kekuatan potensi yang ada pada dirinya. Pembelajaran holistik yang memberikan mereka pengalaman untuk dapat mengeksplorasi dan mengaktualisasikan seluruh potensi dalam dirinya setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kesadaran akan proses pendidikan yang dapat menuntun tumbuh kembang murid secara holistik sudah menjadi perhatian pendidik sejak lama. Kesadaran ini berawal dari teori kecerdasan emosi. Kemudian pembelajaran sosial emosional dengan nilai dan peran guru penggerak. Dengan nilai-nilai yang ada pada guru, maka peran guru dalam pembelajaran sosial emosional adalah menciptakan lingkungan belajar yang tepat serta terkoordinasi untuk meningkatkan pembelajaran akademik, sosial, dan emosional semua murid atau yang dinamakan dengan well-being pada murid, yaitu keadaan emosional yang berkelanjutan yang ditandai dengan sikap dan suasana hati yang secara umum positif, relasi yang positif dengan sesama murid dan guru, resiliensi, optimalisasi diri, dan tingkat kepuasan diri yang tinggi berkaitan dengan pengalaman belajar mereka di sekolah. Kemudian, pembelajaran sosial emosional dengan visi guru penggerak. Visi saya sebagai guru akan terwujud tentunya dengan melakukan prakarsa perubahan dengan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional yang meliputi 5 kompetensi sosial emosional. Di antaranya kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, sehingga diharapkan dapat mewujudkan nilai-nilai atau dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila. Kemudian pembelajaran sosial emosional dengan budaya positif. Dengan terwujudnya budaya positif di lingkungan sekolah akan memberikan kesempatan dan kemudahan bagi guru dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional dengan baik di sekolah, sehingga dapat mendorong kondisi individu yang memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup, dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Kemudian pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran dengan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional adalah selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi yang memetakan kebutuhan murid, di antaranya kesiapan murid, minat, dan profil belajar murid dengan menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk. Hal inilah sebagai upaya untuk mewujudkan merdeka belajar untuk menggali potensi terbesar pada guru di sekolah dan murid, serta meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri yang berpihak pada murid. Demikian koneksi antar materi modul 2.2 yang dapat
saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Salam sehat, salam bahagia, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.